Ya Yuk, Allah. bisa nggak keburu waktunya. Oke, mulai. Udah di record. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat dan karunia lah kita dapat hadir dan berkumpul melalui Zoom meeting pada malam hari ini. Tak lupa juga kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita umat manusia seluruhnya dari alam gelap gulita menuju alam siang terang benderang. Baik, pertama-tama kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada dosen pengajar kita, yakni Bapak Jejen Hendar, SHMH, karena telah mengamanahkan kepada kami untuk membawakan materi tentang dasar hukum internasional, yaitu kepada kami kelompok 6. Selanjutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Rahman Akbar dengan NPM 100422225. Selanjutnya, Nama Dika. saya Dika Muhammad Rusyar Nugraha dengan NPM 100402212. Selanjutnya Rahel. Perkenalkan, nama saya Rasya Laila Ismianti dengan NPM 100402224. Selanjutnya Haya. Perkenalkan, nama saya Haya Aulia Rahman dengan NPM 10040222221. Terakhir ada Akil. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasa Safiullah dengan NPM 10040021249. Oke. Selanjutnya, adapun untuk pembagian materi pada kelompok kami, yakni Dika Muhammad akan menjelaskan mengenai pengertian hukum internasional menurut para ahli dan juga ruang lingkup hukum internasional. Silahkan, Ya. Dika. Terima kasih Arman. Di sini saya akan membacakan tentang pengertian hukum internasional menurut para ahli. Di sini kita mengambil dua sumber dari dua ahli. Yang pertama menurut Charles Cheney Hide, hukum internasional adalah sekumpulan hukum yang terdiri dari prinsip dan peraturan yang mengatur tentang perilaku yang harus ditaati oleh negara-negara dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan antar mereka. Maksud di sini maksudnya mencakup organisasi internasional, hubungan antar organisasi internasional satu dengan yang lainnya, atau antara organisasi internasional dengan negara. Yang kedua, menurut Mohtar Kusuma Atmaja, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, antara negara dengan negara, serta negara dengan subjek hukum lain yang bukan negara. Selanjutnya, ruang lingkup hukum internasional. Setelah dilihat dari definisinya, kita bisa menarik kesimpulan bahwa hukum internasional meliputi prinsip-prinsip dan peraturan hukum yang berkenaan dengan negara, hubungan antar negara, fungsi organisasi internasional, termasuk hubungan antar organisasi internasional maupun organisasi internasional dengan negara yang berkenaan dengan individu dalam kedudukannya. Selanjutnya, untuk poin hukum internasional terbagi atas dan asas-asas hukum internasional akan dijelaskan oleh Haya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum internasional
terbagi menjadi dua. Hukum internasional terbagi menjadi dua, yaitu hukum perdata internasional dan hukum publik internasional. Hukum perdata internasional adalah hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antara warga negara di suatu negara dengan warga negara dari negara lain. Hukum antar bangsa atau masyarakat, yang mana mengatur hubungan perdata antar subjek hukum di mana terdapat suatu unsur asing. Hukum perdata, pribadi, kekayaan benda, perikatan, waris, keluarga, dan waris. Yang kedua adalah hukum publik internasional, yaitu hukum internasional yang mengatur negara yang satu dengan yang lainnya dalam hubungan internasional atau hukum antar negara. Selanjutnya, adapun asas-asas hukum internasional ada 3, yaitu asas teritorial, asas kebangsaan, dan asas kepentingan umum. Asas teritorial ini artinya negara memberlakukan hukum bagi semua orang dan barang yang berada di wilayah teritorialnya. Yang kedua adalah asas kebangsaan. Menurut asas ini, setiap warga negara dimanapun dia berada, maka tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya tersebut. Dan yang ketiga ada asas kepentingan umum, yakni menyatakan bahwa setiap negara dalam hubungan internasional memiliki wewenang untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya untuk subjek hukum internasional akan dilanjutkan oleh Rahel. Subjek hukum internasional, satu negara. Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933, negara adalah subjek hukum yang paling utama, terpenting dan memiliki kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional. Selanjutnya ada Vatikan, dari perjanjian antara Italia dengan Vatikan pada tahun 1929. Negara dalam negara dahulu, Paus memiliki kewenangan duniawi yang besar. Bentar, putus-putus. Wah, jaringan betul. Selanjutnya. Enggak, tar dulu enggak ada, belum ada. Lanjut. Palang Merah Internasional. Lahir dari kebiasaan zaman perang, diperkuat statusnya oleh Konvensi Jenewa 1949. Lingkupnya terbatas. Selanjutnya organisasi internasional. Organisasi yang mempunyai hak dan kewajiban dan diakui seluruh dunia seperti PBB dan WTO. PBB ditegaskan melalui pendapat ICJ pada 1958. Fuck. Jaringan. Lanjut. Itu udah. Orang perorangan. Ini belum. Orang perorangan. Individu dapat diletakkan pertanggungjawaban dalam perkara hukum internasional. Contohnya, dalam Perang Dunia Kedua, apakah negara tersebut secara menyeluruh atau dapatkah juga orang perorangan secara pribadi? Kasus-kasus pelanggaran HAM berat seperti Slobodan Milosevic di Yugoslavia. Pemberontakan yang diakui. Mendapatkan hak internasional apabila diakui oleh pihak lawan. Seperti hak mengajukan gugatan ke mahkamah-mahkamah internasional, contohnya PLO di Palestina dan upaya-upaya GAM di Aceh mendapat status belligerent. Selanjutnya ada sumber-sumber hukum internasional yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sumber hukum internasional menurut para ahli. Yang pertama ada Muhtar Kusumatmaja. Menurut Muhtar Kusumatmaja, sumber hukum internasional itu terbagi atas 2 bagian. Yang pertama, sumber hukum utama atau primer, dan sumber hukum tambahan atau subsidiar. Sumber hukum utama primer terbagi atas perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip hukum umum. Sedangkan berdasarkan sumber hukum tambahan atau subsidiar itu terbagi atas keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana terkemuka. Kemudian ada pendapat ahli, yaitu Stark,
yang menyatakan bahwa sumber hukum internasional itu adalah sumber hukum utama primer, yakni terbagi atas yang pertama custom atau kebiasaan, treaties atau perjanjian internasional, decision atau putusan badan peradilan, ada juristic works atau karya atau pendapat para ahli, dan yang terakhir ada keputusan dari organisasi internasional. Sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama sumber hukum material, yaitu segala sesuatu yang membahas dasar berlakunya hukum suatu negara. Berdasarkan sumber hukum material itu terbagi atas aliran naturalis dan aliran positivisme. Aliran naturalis menyatakan bahwa aliran yang berasal dari Tuhan dan hukum alam dan derajatnya lebih tinggi dari hukum nasional. Kemudian ada aliran positivisme. Aliran positivisme merupakan aliran yang berdasarkan atas persetujuan bersama dari negara-negara yang harus disepakati atau Pacta Sunt Servanda. Kemudian yang kedua ada sumber hukum formal, yaitu sumber hukum dari mana kita mendapatkan atau menemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional. Seperti yang dijelaskan pada pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, yang menyatakan bahwa perjanjian internasional merupakan sumber hukum utama apabila perjanjian tersebut berbentuk law-making treaties, yaitu perjanjian internasional yang berisikan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum. Misalnya, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945 dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982. Macam-macam perjanjian internasional yaitu bilateral dan multilateral. Kemudian yang kedua ada hukum kebiasaan internasional. Hal ini berasal dari praktek negara-negara melalui sikap dan tindakan yang diambilnya terhadap suatu persoalan. Contoh hasil kodifikasi hukum kebiasaan adalah konvensi hubungan diplomatik dan konsuler. Kemudian yang ketiga, prinsip-prinsip umum hukum, yaitu prinsip-prinsip umum hukum nasional yang dapat mengisi kekosongan dalam hukum internasional. Misalnya presumption of innocence. Kemudian terakhir ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Akil. Oke, baik kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada kami. Aku akan memberikan kesimpulan. Mungkin yang pertama kita bicara tentang hukum internasional terlebih dahulu. Menurut Charles Chen Haidt, hukum internasional yaitu sekumpulan hukum yang terdiri dari prinsip-prinsip dan juga peraturan yang mengatur tentang perilaku yang harus ditaati oleh negara. Cakupan dalam hubungan yang pertama adalah seperti organisasi internasional dan juga negara dan negara, dan juga hubungan antara organisasi internasional dengan individu. Nah, yang telah dijelaskan tadi masuk setelah melihat definisinya, kita masuk ke ruang lingkup hukum internasional. Bisa menarik kesimpulannya bahwa hukum internasional adalah hukum yang berkaitan dengan satu peristiwa lintas negara yang meliputi peristiwa tantra dan juga peristiwa perdata internasional. Nah, masuk ke sumber hukum sumber hukum internasional dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama sumber hukum material. Ada dua poin di dalamnya. Yang pertama aliran naturalis dan juga aliran positivisme. Nah, yang kedua sumber hukum formil. Nah, lebih detailnya, lebih spesifik dalam pembahasan sumber hukum material. Lebih singkatnya, hukum material itu segala sesuatu yang membahas dasar berlakunya hukum dalam suatu negara. Begitu. Nah, yang kedua sumber hukum formil. Sumber hukum formil yaitu sumber di mana kita mendapatkan atau menemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional. Nah, kita masuk ke hukum internasional dibagi menjadi dua, hukum perdata internasional dan juga hukum publik internasional. Terus ada asas-asas hukum internasional, ada asas teritorial, ada asas kebangsaan, dan juga asas kepentingan umum yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah, merujuk pada subjek hukum internasional ada beberapa poin. Yang pertama negara, yang kedua palang merah internasional, yang ketiga organisasi internasional, dan yang terakhir
orang perorangan. Ada tambahan sedikit dari materi dasar-dasar hukum internasional, yaitu ada tujuan pokok hukum internasional menurut Samsuhedi Adimi Wirya. Nah, yang pertama, tujuan pokok hukum internasional itu apa? Yang pertama, melihara perdamaian dan juga keamanan internasional. Yang kedua, memajukan kepentingan umum dari warga masyarakat internasional dan mengembangkan kesejahteraan umat manusia. Yang ketiga, mengembangkan hubungan-hubungan bersahabat dan kerjasama di segala bidang sektor. Yang keempat, mengembangkan penghormatan atas hak-hak dan kebebasan asasi manusia dan penghormatan atas rule of law dan keadilan. Nah, ada juga fungsi hukum internasional. Yang pertama, menghormati keadilan dan kewajiban internasional, menghormati kepentingan-kepentingan bersama, menghormati kemerdekaan bangsa, menghormati hak menentukan nasib sendiri, dan tidak mencampuri urusan dalam negara lain. Nah, yang terakhir, fungsinya adalah menghormati persamaan kedudukan hukum dari semua bangsa sebagai negara yang berdaulat. Seperti itu. Mungkin singkatnya seperti itu dari konklusi materi dasar-dasar hukum internasional. Saya kembalikan kepada Arman selaku moderator. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 6. Dengan materi dasar-dasar hukum internasional. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.